Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPS. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang dinamika penduduk, khususnya yaitu di benua Asia. Baiklah, coba kita lihat mengenai persebaran penduduk yang ada di muka bumi. Ini menunjukkan tingkat populasi penduduk semakin gelap adalah tingkat populasinya semakin besar atau semakin padat. Sebelumnya kita coba melihat data sebaran penduduk yang ada di muka bumi atau di dunia untuk masing-masing benua, di mana data ini adalah data dari tahun 2015 dan 2019 untuk masing-masing benua. Kita mulai dari benua Asia dengan jumlah penduduk sekitar 4,385 miliar. Lalu benua Afrika 1,166 miliar, lalu benua Eropa sebesar 743 juta, benua Amerika 991 juta, dan Australia Oceania 39 juta. Dan kita bandingkan untuk tahun 2019 di mana masing-masing benua relatif bertambah kecuali untuk benua Eropa itu stagnan atau stabil dengan jumlah 743. Baiklah, langsung saja kita menuju ke benua Asia. Kita bahas tentang benua Asia, terutama untuk data kependudukannya atau dinamika penduduk yang ada di benua Asia. Namun sebelumnya coba kita lihat sedikit gambaran tentang Asia. Ini adalah keadaan di salah satu stasiun kereta api yang ada di negara Bangladesh. Ini adalah penyeberangan jalan yang ada di salah satu kota di Tokyo, yaitu kota Shibuya. Kemudian ini adalah keadaan di salah satu kereta api di kota Mumbai di negara India. Ini adalah kereta api khusus wanita. Itulah sedikit tentang gambaran penduduk di Asia, namun tidak sepenuhnya wilayah Asia adalah padat penduduk, karena untuk warnanya sendiri ini kita bisa lihat masing-masing negara adalah warnanya relatif berbeda. Yang paling padat ditunjukkan oleh negara India, lalu Cina, dan Indonesia. Baiklah, untuk memperjelasnya kita coba lihat data mengenai populasi yang ada di benua Asia, khususnya untuk masing-masing kawasan, di mana tingkat populasi yang ada di Asia setiap kawasan itu jumlahnya berbeda-beda. Kita bisa lihat data yang paling besar adalah di kawasan Asia Selatan dan Asia Timur, kurang lebih 1,5 miliar jiwa. Dan bila kita lihat dari angka atau tingkat pertambahan penduduk, kita coba lihat dari perbandingan antara Asia bagian barat, tengah, selatan, tenggara, dan timur. Ini menunjukkan masing-masing kawasan ini adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduknya adalah berbeda-beda. Kita lanjutkan untuk komposisi usia penduduk, di mana usia di bawah 15 tahun, usia produktif 15 sampai 64 tahun, dan di atas 65 tahun, di mana angka produktif yang ada di benua Asia mencapai 67,3%.
Dan bila kita lihat dari ras penduduk yang ada di benua Asia, kita ketahui mungkin ras penduduk yang ada di muka bumi ini ada 4. Yang pertama Mongoloid, Negroid, lalu Kaukasoid, dan satu lagi adalah ras khusus yang ada atau yang berada di kawasan tertentu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman terjadi asimilasi atau percampuran antar ras, di mana memunculkan ras-ras baru, Asian Mongoloid, Malayan Mongoloid, serta ras antara Negroid dan Kaukasoid. Untuk Asia Timur sendiri didominasi oleh ras Asian Mongoloid, Asia Tenggara, Asian Mongoloid dan Malayan Mongoloid. Lalu Asia Selatan ini adalah campuran antara Negroid dan Kaukasoid. Lalu Asia Tengah didominasi oleh Kaukasoid, dan Asia Barat Kaukasoid dan campuran antara Kaukasoid dan Negroid. Itulah gambaran tentang ras penduduk untuk benua Asia. Dan bila kita lihat dari kualitas hidup penduduk di benua Asia, di mana untuk mengukur kualitas hidup atau Human Development Index, ini ada 3 indikator utama untuk mengukurnya. Yang pertama adalah angka harapan hidup, yaitu untuk anak-anak dan orang tua atau manula. Lalu yang kedua adalah tingkat lamanya penduduk mengenyam dalam dunia pendidikan, atau sering disebut dengan melek pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu tingkat kemampuan konsumsi. Hal ini bisa diukur dari besarnya GNP suatu negara. Dari 3 indikator tersebut, maka untuk benua Asia sendiri ada yang termasuk dalam kualitas hidup tinggi, menengah, dan rendah. Kita bisa lihat untuk negara-negara yang termasuk dalam Human Development Index untuk kualitas tinggi. Di sini kita lihat ada 5 negara. Yang pertama Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Qatar. Di mana masing-masing negara ini untuk tingkat dunia, untuk Singapura menempati ranking 5 dan seterusnya. Lalu untuk negara-negara Asia yang memiliki kualitas hidup menengah, ini sebagian besar didominasi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Vietnam, Filipina, Kirgistan, Irak, India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh. Ini berkisar untuk nilainya yaitu sekitar 0,5 sampai 0,7. Dan untuk benua Asia yang termasuk memiliki kualitas hidup yang rendah, ini didominasi oleh negara-negara yang masih dalam keadaan konflik di negaranya, antara lain negara Syria, Yaman, dan Afghanistan. Demikian sedikit tentang dinamika penduduk Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.